Yang kedua ya saya, yang kedua, dan setelah yang kedua memang kondisinya lebih parah dan ginjalnya juga sudah tidak berfungsi. Jadi memang kita baru tahu juga pas di stroke yang kedua itu. Jadi ya sempat dilakukan perawatan, terus setelah itu almarhum minta dibawa pulang ke rumah aja, jadi minta dirawat di rumah. Dan istrinya juga menyetujui, alias ibu saya tuh pas ditanya, kita ngobrol sama-sama, nih nggak apa-apa dirawat di rumah. Terus kata ibu nggak apa-apa, itu lebih enak katanya untuk jagain. Tapi di saat Nanti ada terakhir di sendiri, rumah, itu berapa lama mungkin dari pulang ke rumah sampai dari rumah sakit pulang ke rumah? Ya kurang lebih seminggu keluar dari rumah sakit, seminggu dulu. Memang dalam keadaan tidur kan meninggal atau seperti apa Pak? Iya, dalam keadaan tidur. Setelah makan siang, minum obat. Siangnya saya masih ketemu, saya temenin makan dan minum obatnya. Ya, pas sebelum sholat asar saya pulang ke rumah. Setelah itu saya dapat kabar baru dari rumah kalau pas habis asar udah nggak ada. Ibu yang menemukannya. Ibaratnya merasa apa gitu, atau mungkin nggak ada keluhan sama sekali dari anaknya? Saya sih nggak ada perasaan apa-apa gitu. Cuma memang kan karena kondisi Bapak Haji itu lagi nggak sehat, jadi memang sering untuk jenguk. Jadi saya sama Ririn suka ganti-gantian. Kalau saya lagi ada kerjaan di luar kota, Ririn yang ke rumah gitu. Tapi kalau pas Ririn lagi ada kerjaan dan saya lagi kosong, saya yang ke rumah. Kalau dua yang kosong, kita sama-sama ke rumah. Cuma memang hari itu rencana kayak kita mau paksain berdua, cuma Ririn tuh masih ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalin. Akhirnya saya duluan gitu. Rencana pas setelah Ririn kerjanya selesai, dia menyusul. tapi di saat terakhir sendiri itu berarti didampingi siapa? Saat terakhir. Oh, iya. Ditemenin sama mama dan adik saya yang paling kecil. Dalam usia Meninggal di usia 64. ada keinginan mungkin dari bawah saya. Keinginan sampai Cepat dicapai. Enggak sih, bapak tuh orangnya Masya Allah baik banget, nggak pernah nuntut macam-macam ke anak-anaknya. Walaupun saya baru di keluarga ini baru 3 tahun, tapi saya ngerasain banget kebaikan beliau itu luar biasa. Dan beliau nggak pernah nuntut apa-apa dari anak-anaknya. Yang penting paling nggak karena kita memang tinggalnya tidak serumah, dia mintanya kayak sering-sering datang ya, itu aja sih yang sering dikasih tahu. Dan paling kalau almarhum itu nitipnya cuma satu, saudara-saudaranya itu harus pada rukun. Dan memang kalau kita lagi ngumpul, almarhum tuh paling seneng banget, apalagi melihat cucu-cucunya. Mereka pada main di rumah, ya meskipun misalnya kita nggak perlu jalan jauh, tapi yang penting kita kumpul aja di rumah, udah seneng gitu, makan siang bareng, ditemenin gitu. Karena kan memang saya mencoba memposisikan diri saya kalau saya udah tua, terus ya, anak-anak udah besar. Ya hiburannya tuh cuma pengen ketemu anaknya aja gitu, nggak perlu ngasih macem-macem gitu. Itu yang sering almarhum bilang sama saya juga. Mereka nggak perlu minta ini minta itu, yang penting sering datang kalau lagi kosong gitu. Kalau ada waktu ya kita ajak main, kita ajak jalan. Ya mungkin itu sih suasana di hari tua dari orang tua saya gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita lagi ada semua di Jakarta, kumpul semua. Jadi mulai dari proses meninggal almarhum sampai pemakaman, kita semuanya udah kumpul. Kalau Ibu pada saat kemarin siang ngobrol sama Papa sendiri, ada yang diobrolin apa sih kalau boleh tahu? Siang-siang sebelum pamit pulang kemarin. Ini udah ngobrolnya udah satu arah, karena Bapak kan stroke kedua udah nggak bisa bicara.
Jadi paling pas begitu ketemu ya ngobrol aja, ini lu udah pulang gitu ya, habis pulang kerja dari sini cerita aja gitu. Katanya kita nggak boleh kalau dia teriak gitu, apa sih apa, kita anggap aja kita ngerti gitu, kita anggap aja itu ngerti gitu, dan bikin dia senang. Ada kita interaksi ya sayangnya, untuk yang kayak video call gitu, kita cek responnya masih bagus waktu itu. Pak gimana kabar, dia tangannya berat, dia kasih salam rindu gitu, salam dia gini-gini, dia masih bisa, tapi tangan yang satunya udah nggak bisa. Beliau Bertanggung jawab banget, sayang sama anak-anaknya, selalu dulu waktu kecil selalu bawa oleh-oleh kalau setiap pulang kerja ya, meskipun cuma makanan gitu, permen, kerupuk, atau mungkin ya snack-snack gitu, itu udah seneng banget buat kita. Begitu ini kan mendekati bulan bagus, itu kan sempat ada momen pengen kita sama apa gitu, mungkin Kita malah justru nggak ngelihat momen di hari rayanya, kita lebih pengen momennya selalu sama orang tua, iya gitu aja, apapun itu momennya gitu. Tapi kebiasaan yang paling dirindukan sendiri dengan sosok ayah. Kalau aku sih bercandaannya Bapak Haji. Kalau kamu Iya, bercanda-bercandaan. humoris berarti ya gitu karirnya sebagai mertua pun bapak sebagai seorang yang humoris. Beliau bisa dibilang tuh apa ya, bisa menggantikan sosok bapak buat aku, karena memang aku dari kecil kan nggak sama bapak. Jadi di saat aku sama ibu, dia tuh welcome banget, masya Allah baik banget. Jadi aku ngerasa bener-bener disayang gitu, seperti anaknya sendiri. Dan kalau ketemu juga lebih banyak bercandanya, ngobrol, pelukan, yang kayak gitu. Ya pasti akan dirindukan sih hal-hal yang begitu. dia tuh sayang banget sama anak perempuan, karena kan di keluarga anak perempuannya cuma satu. Begitu sama menantunya, dia senang gitu, apalagi kalau menantunya tuh nempel, istilahnya tuh kayak gledotan atau apa, dia tuh senang banget digituin. Jadi kalau laki-laki kan agak susah ya untuk love language-nya atau bahasa kita. Laki-laki tuh kayaknya miskin untuk kata-kata gitu, untuk bilang sayang, cinta gitu. Tapi kita tahu dari perasaan dari mukanya kalau orang tua tuh seneng diperhatiin. Lagi saya kalau makan sendiri kenapa dipupuk sama kakak apa? Oh Adik. sama anak ya, Adiknya itu adik saya. Jadi anaknya almarhum itu anak keempat. Jadi satu ya. Gimana sendiri memang dipupuk memang mohon maaf memang dengan bapak sendiri atau dari Ya keluarga aja. Iya, memang semua keluarganya Bapak Haji di sini semua. Mulai dari ibu, bapak,